Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laris Mebu Pratamisba dengan NIM 19033151 eh, dengan panggilan Ella. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait dengan materi induksi elektromagnetik yang mana beranggotakan eh, saya sendiri, Elaris Mebu Pratamisba, dan teman saya, Anissa Safira, kemudian Atika Fitri, Hanifah, Naila Izati, dan Tega Putra Sokrates. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah analisis pembelajaran fisika yang diampu oleh Ibu Fani Rahmatan Fani Rahmatina Rahim. Baik, untuk selanjutnya langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri dan uh, berlaku seperti guru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait induksi elektromagnetik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait apa saja itu induksi elektromagnetik berkaitan dengan GGL induksi, kemudian hukum Faraday, hukum Lenz, dan induktansi, serta aplikasi atau contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait materi kita. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Baik, semoga dengan berdoa tadi diberkahi dan dilancarkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum belajar kita sudah berdoa. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran dari Ananda semua. Nah, sebelumnya bagaimana kabar Ananda semuanya? Oke, nah semoga selalu tetap sehat dan selalu semangat untuk belajar ya. Ibu akan mengecek kehadiran Ananda. Anissa ada? Oke, Hanifah, Atika, Egar, Naila Izati. Oke, nah semua Ananda hadir ya. Nah semoga dengan kehadiran dan semangat Ananda kita bisa belajar dengan semangat dan apa yang disampaikan oleh Ibu dapat dipahami oleh Ananda. Nah pada kesempatan kali ini KD kita yaitu KD menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah ada beberapa indikator yang harus kita capai di mana kita akan menjelaskan pengertian induksi elektromagnetik, kemudian menjelaskan pengertian gaya gerak listrik induksi, dan menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya gerak listrik induksi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa materi pokok kita itu terkait potensi atau GGL induksi, kemudian ada hukum Faraday, hukum Lenz, dan induksi diri, dan aplikasi induksi dari induksi elektromagnetik. Nah, untuk pertama ini kita akan belajar terkait dengan potensial atau gaya gerak listrik induksi. Oke, induksi elektromagnetik. Ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan induksi elektromagnetik? Nah, baik, pada materi induksi elektromagnetik, di mana ilmuwan fisika yang bernama Michael Faraday menggambarkan bahwa medan magnet dengan menggunakan garis-garis gaya. Nah, kita sudah belajar sebelumnya terkait dengan medan magnet pada pembelajaran sebelumnya, di mana medan magnet merupakan daerah yang masih memiliki arus magnet. Nah, baik, kita lanjutkan terkait dengan induksi elektromagnetik, di mana ilmuwan fisika yang bernama Michael Faraday menggambarkan bahwa medan magnet menggunakan garis-garis gaya, uh, menggambarkan medan magnet dalam bentuk garis-garis gaya magnet, di mana ketika daerah yang medan magnetnya
kuat, maka digambarkan garis gaya rapat, dan yang kurang kuat digambarkan dengan garis gaya yang kurang rapat. Daerah yang memiliki kuat medan yang homogen digambarkan dengan garis-garis gaya yang sejajar, dan yang tidak homogen digambarkan dengan garis gaya yang kurang sejajar. Yang medan magnet kuat digambarkan garis gaya rapat, dan yang kurang kuat digambarkan dengan garis gaya yang kurang rapat. Daerah yang memiliki kuat medan magnet yang kemudian digambarkan dengan garis gaya yang sejajar, dan garis gaya magnet dilukiskan dari kutub utara magnet dan berakhir di kutub selatan magnet. Baik, dilanjutkan terkait induksi elektromagnetik. Maka timbul pertanyaan di mana apa yang terjadi apabila di sekitar kumparan kawat seperti yang terlihat pada gambar terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet atau medan magnet. Misalnya dengan menggerakkan magnet keluar masuk dalam kumparan atau menggerakkan kumparan di sekitar magnet. Nah, ternyata pada ujung-ujung kumparan akan timbul beda potensial listrik, dan apabila antar ujung-ujung kumparan dihubungkan dengan suatu penghantar atau ampermeter, maka akan mengalir arus listrik. Nah, adanya peristiwa atau arus listrik yang ditunjukkan dengan bergeraknya jarum ampermeter, terjadinya arus listrik hanya pada saat ada gerak relatif antara magnet dengan kumparan. Arus tidak terjadi jika kumparan dan magnet sama-sama diam. Nah, peristiwa timbulnya beda potensial pada ujung-ujung kawat penghantar bila terjadi perubahan jumlah garis-garis gaya magnet yang dilengkapi kumparan dinamakan dengan induksi elektromagnetik. Nah, beda potensial yang terjadi pada ujung-ujung kumparan disebut dengan GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi. Dan arus listrik yang timbul disebut dengan arus listrik induksi. Nah, dari penjelasan peristiwa tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa induksi elektromagnetik adalah arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet. Nah, sedangkan gaya gerak listrik induksi adalah timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah flux garis gaya medan magnet. Banyaknya garis medan magnet yang menembus suatu permukaan disebut dengan flux magnetik. Nah, untuk flux magnetik secara matematis dapat kita tulis dengan C atau flux magnetik sama dengan luas penampang atau luas permukaan dikali dengan induksi magnetik dikali dengan cos Nah, ini dalam bentuk vektor sehingga dibacanya C sebanding dengan A dot B cos theta. Kemudian sehingga C sama dengan A dikali B atau flux magnetik sebanding dengan luas permukaan dan induksi magnetik. Di mana C atau flux magnetik di satuannya adalah Weber, dan B atau induksi magnetik di satuannya Weber per meter, dan luas permukaan meter pangkat 2, dan theta adalah sudut apit antara B dengan arah normal bidang A. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan flux magnetik, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, yang pertama adalah luas bidang kumparan yang melingkupi garis gaya medan magnet. Kemudian yang kedua adalah perubahan induksi magnetiknya. Dan yang ketiga adalah perubahan sudut antara arah medan magnet dengan garis normal bidang kumparan. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut pada contoh soal. Nah, terkait dengan contoh soal, ini contoh soalnya, di mana sebuah bidang seluas 200 cm kubik
seluas 200 cm pangkat 2 berada dalam medan magnet yang mempunyai kuat medan magnet sebesar 8 kali suku pangkat min 2 Tesla. Tentukan flux magnetik pada bidang tersebut apabila garis normal bidang dengan garis gaya magnet membentuk sudut. Yang pertama adalah sudut 30 derajat, yang kedua 60 derajat, dan yang ketiga adalah 90 derajat. Nah, penyelesaian dari penyelesaiannya sesuai dengan persamaan matematis yang sudah ada dijelaskan tadi, bahwa si atau uh, sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi, bahwa flux magnetik sama dengan atau sebanding dengan luas permukaan dan induksi magnetiknya. Dimana dari soal diketahui bahwa um, kuat medan magnetnya itu sebesar 8 dikali suku pangkat min 2. Kemudian uh, luas permukaannya 200 cm pangkat 2 diubah ke meter, sehingga 2 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan cos theta, sudutnya diketahui adalah 30 derajat. Cos 30 derajat. Nah, maka 16 dikali 10 pangkat min 4 dikali setengah akar 3. Setengah akar 3 adalah cos 30 derajat. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 83 kali 10 pangkat min 4 Weber. Nah, untuk flux magnetiknya didapatkan 83 kali 10 pangkat min 4 Weber. Begitu juga cara yang akan kita lakukan untuk sudut 60 derajat dan sudut 90 derajat. Baik, untuk contoh soal yang kedua terkait dengan konsep, di mana gaya gerak listrik dapat ditimbulkan dengan beberapa cara, antara lain, pertama, meletakkan kumparan kawat dalam medan magnet, kedua, menggerakkan kawat dalam medan magnet searah garis magnet, yang ketiga, memasang galvanometer pada ujung-ujung kumparan, kemudian yang keempat adalah meletakkan batang magnet dalam kumparan, kemudian yang kelima adalah menggerakkan kawat dalam medan magnet sehingga memotong garis gaya magnet. Nah, pertanyaan dari soal ini, pernyataan yang tepat berdasarkan pilihan yang disajikan adalah, nah, jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang kelima, di mana menggerakkan kawat dalam medan magnet sehingga memotong garis gaya magnet. Nah, di mana pembahasannya, gaya gerak listrik induksi pada kumparan berbanding lurus terhadap jumlah lilitannya dan besarnya perubahan jumlah garis gaya magnet berbanding terbalik terhadap besarnya perubahan waktu, di mana epsilon sama dengan n atau jumlah dari garis gaya magnet dikali dengan delta psi atau flux magnetik dibagi dengan waktu. Jadi untuk mendapatkan perubahan jumlah garis gaya magnet dapat dilakukan dengan menggerakkan kawat dalam medan magnet sehingga memotong garis gaya magnet. Nah, sampai di sini pembelajaran kita terkait dengan induksi elektromagnetik, di mana terkait dengan uh, induksi elektromagnetik dan gaya gerak listrik. Nah, sampai di sini, uh, apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Untuk materi selanjutnya, itu terkait dengan hukum Faraday yang akan dijelaskan oleh Ibu berikutnya. Ibu akhiri, salah Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasan terkait induksi elektromagnetik pada subbab hukum Faraday. Hukum Faraday dilatar belakangi oleh penemuan seorang ilmuwan asal Denmark, yaitu Ørsted pada tahun 1820, di mana Ørsted membuktikan bahwa listrik dapat menghasilkan medan magnet. Ørsted melakukan sebuah percobaan dengan menggunakan sebuah kawat konduktor yang dihubungi dengan arus listrik, dan di tengah-tengah kawat konduktor tersebut dipasang sebuah jarum kompas. Pada saat kawat konduktor dialiri arus listrik, terjadinya pergerakan pada jarum kompas tersebut. Nah, sedangkan pada saat kawat konduktor tidak dialiri arus listrik, tidak terjadinya pergerakan jarum kompas.
Nah, hal ini membuktikan bahwa listrik atau arus listrik yang dilakukan oleh orsted tersebut dapat menghasilkan perubahan medan magnet. Nah, dari percobaan yang dilakukan oleh Orsted tersebut, seorang fisikawan asal Inggris melakukan penelitian atau percobaan lebih lanjut bahwa medan magnet juga mampu menghasilkan arus listrik. Fisikawan asal Inggris yang melakukan ini adalah Michael Faraday. Dia berhasil membuktikan percobaannya pada tahun 1831. Michael Faraday melakukan percobaan dengan menggunakan sebuah batang magnet yang terdiri dari dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan yang dihubungkan. Selain itu juga terdapat sebuah kumparan atau lilitan yang dihubungkan dengan sebuah galvanometer. Sebuah batang magnet memiliki garis-garis gaya magnet, di mana garis-garis gaya magnet itu dari kutub utara menuju kutub selatan. Pada saat batang magnet didekatkan dengan sebuah kumparan lilitan yang telah dihubungkan dengan galvanometer dan digerakkan secara terus-menerus, maka jarum pada galvanometer itu bergerak ataupun bereaksi. Semakin cepat pergerakan dari batang magnet tersebut, juga semakin cepat perubahan gerakan pada jarum galvanometer. Sedangkan jika pergerakan dari batang magnet diperlambat, maka pergerakan dari jarum galvanometer itu juga semakin lambat. Sedangkan pada saat batang magnet itu digerakkan satu kali saja dan didiamkan di dalam kumparan, itu tidak terjadinya pergerakan dari galvanometer. Nah, hal ini membuktikan bahwa medan magnet itu dapat menghasilkan arus listrik dengan syarat itu terjadinya perubahan medan magnet atau perubahan flux magnet. Adapun untuk persamaan dari hukum Faraday, yaitu epsilon sama dengan min n delta flux per delta T. Sedangkan untuk persamaan yang dalam fungsi T, yaitu epsilon sama dengan min n d flux per dt. Adapun keterangan untuk masing-masing bagian persamaannya, epsilon itu adalah gaya gerak listrik dengan satuan volt, flux itu adalah flux magnetik, perubahan flux magnetik dengan satuan Weber atau Wb, N banyak lilitan, dan delta T perubahan waktu atau sekon. Sedangkan d flux per dt yaitu turunan flux terhadap waktu. Pada persamaan tersebut, Ananda tentu melihat itu ada tanda negatif. Nah, kira-kira kenapa ada ya tanda negatif pada persamaan tersebut? Ya, benar. Tanda negatif tersebut menunjukkan arah pada hukum Faraday. Nah, tanda arah ini menunjukkan arah induksi pada GGL-nya. Nah, ini sesuai dengan hukum Lenz, bahwa arah induksi itu berlawanan dengan arah penyebab flux magnetnya. Misalkan saja pada saat Faraday melakukan percobaan tadi, dia mulai menggerakkan batang magnet itu dari sebelah kanan memasuki kumparan lilitan, maka arus induksi akan muncul dari sebelah kiri. Begitupun sebaliknya, jika batang magnet itu dari sebelah kiri, maka arus induksi akan muncul dari sebelah kanan. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, bahwa medan magnet dapat menghasilkan listrik jika terjadinya perubahan flux magnet. Lalu, flux magnet itu apa? Flux magnet adalah medan magnet yang dapat menembus sebuah permukaan bidang, di mana pada saat batang magnet yang kita gerakkan menuju sebuah kumparan lilitan, kita misalkan kumparan lilitan ini dengan luas bidang A dan medan magnet B, maka medan magnet ini menembus sebuah permukaan bidang atau permukaan. Nah, pada saat menembus sebuah permukaan tersebut, medan magnet ini membentuk sebuah sudut, kita misalkan besar sudutnya itu theta. Maka flux magnetnya itu dapat dituliskan secara matematis, flux sama dengan B dot A cos theta. Nah, jika besar sudutnya itu maksimum, maka cos theta-nya akan bernilai 1. Sehingga untuk flux magnet sama dengan B dot A. Adapun keterangan dari masing-masing persamaannya, untuk flux itu adalah flux magnet dengan satuan Weber, untuk B itu adalah medan magnet dengan satuan Tesla, untuk A itu adalah
luas bidang atau permukaan dengan satuan meter kuadrat, dan untuk theta itu adalah sudut dengan satuan derajat. Oke Ananda semua, sampai di sini apakah bisa dipahami? Atau dari Ananda ada pertanyaan? Jika belum ada pertanyaan, Bapak lanjut dulu ya ke contoh soal supaya Ananda lebih paham konsep yang sudah kita bahas tadi. Nah, untuk contoh soal yang pertama, terdapat sebuah bidang A yang mempunyai induksi magnetik 8 kali 10 4 Tesla. Jika luas bidang 40 cm kuadrat dan sudut antara arah normal bidang A terhadap garis medan magnet adalah 60 derajat, maka tentukan besar flux magnetik A. Nah, silakan Anda coba terlebih dahulu ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan konsep dari perubahan flux magnetik. Nah, sebelum itu kita tulis dulu hal yang sudah diketahui dan yang ditanya dari soal. Nah, yang pertama yang sudah diketahui dari soal itu adalah medan magnet dengan besarnya 8 kali 10 min 4 Tesla. Selanjutnya sudah diketahui luas bidang atau A itu 40 cm kuadrat. Jika kita ubah ke satuan internasional, maka ke meter kuadrat nilainya menjadi 4 kali 10 min 3 meter kuadrat. Dan untuk theta itu 60 derajat. Dan yang ditanya dari soal adalah besarnya perubahan flux magnetik. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi, bahwa perubahan flux magnetik itu persamaannya B dot A cos theta. Dan masing-masing komponennya sudah diketahui dari soal, sudah diketahui nilai B 8 kali 10 min 4 Tesla, nilai A 4 kali 10 min 3 meter kuadrat, dan nilai θ-nya 60 derajat. Maka kita substitusikan nilai yang sudah diketahui tadi, sehingga diperoleh nilai perubahan flux magnetiknya adalah 16 dikali 10 min 7 Weber. Nah, bisa dipahami ya Ananda semua? Oke, untuk soal yang kedua, itu terdapat sebuah kumparan yang terdiri dari 1000 lilitan yang berada dalam medan magnetik sehingga flux magnetiknya bernilai 6 kali 10 min 5 Weber. Jika flux magnetiknya berkurang menjadi 2 kali 10 min 5 Weber dalam waktu 0,02 sekon, maka tentukan besar GGL induksi rata-rata yang timbul pada kumparan. Oke, silakan Anda coba terlebih dahulu ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan konsep dari GGL induksi atau dari hukum Faraday tadi. Nah, untuk sebelum menyelesaikannya, kita tulis juga hal yang sudah diketahui dan ditanya dari soal. Yang sudah diketahui dari soal itu banyak lilitan atau N1000 lilitan. Untuk flux yang pertama 6 kali 10 min 5, dan untuk flux yang kedua 2 kali 10 min 5 Weber. Dan sudah diketahui juga perubahan waktunya 0,02 sekon. Dan yang ditanyanya adalah GGL induksi rata-rata atau epsilon. Nah, di mana untuk menentukannya dengan menggunakan persamaan dari hukum Faraday, epsilon sama dengan min N delta flux per delta T. Nah, kita substitusikan nilai yang sudah diketahui dari soal sehingga diperoleh bahwa perubahan GGL induksi adalah 2 volt. Oke, Anda semua bisa dipahami ya untuk hukum Faraday ini. Mudah bukan hukum Faraday? Nah, untuk selanjutnya silakan Anda pahami kembali dan diulang pelajarannya di rumah. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ananda sekalian, nama Ibu Atika Fitri dengan NIM 1903383. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Sebelumnya dijelaskan oleh Bapak Tegar mengenai hukum Faraday. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan itu mengenai hukum Lenz. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita akan melihat dulu kira-kira sejarah penemuan hukum Lenz ini gimana. Nah, jadi hukum Lenz ini ditemukan pada tahun 1834 oleh fisikawan Rusia ya, yang bernama Heinrich Friedrich Emil Lenz atau yang bisa kita sebut dengan Lenz ya. Makanya hukum yang dia temukan kita sebut dengan hukum Lenz.
Nah, jadi selanjutnya Anda sekalian kita bahas mengenai apa bunyi hukum Lenz. Nah, jadi bunyi hukum Lenz itu adalah jika GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, nah maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnetik. Atau arus induksi berusaha mempertahankan flux magnetik totalnya tetap konstan. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, Ananda bisa lihat pada slide yang Ibu tampilkan ini. Nah, di sini kan ada sebuah penghantar PQ. Nah, jika penghantar PQ ini bergerak dengan kecepatan V, dia bergerak dengan kecepatan V dalam medan magnetik B. Nah, yang medan magnetik itu yang ini ya, Ananda. Nah, secara tegak lurus. Nah, maka apa yang terjadi pada penghantar PQ? Nah, yang terjadi adalah penghantar PQ ini akan terdapat arus, akan terdapat arus induksi yang arahnya menuju dari P ke Q. Jadi arah arus induksinya itu kemana? Dari P, nah, menuju ke sini, lalu ke sini, dan nanti akan tiba di penghantar Q. Nah, selanjutnya kita lihat, nah, untuk meningkatkan pemahaman Ananda mengenai arus ini, nah, kita lihat dulu. Nah, Ananda bisa lihat pada gambar ini misalkan. Nah, ini adalah magnet. Nah, ini ada sebuah magnet. Nah, di sini ada misalkan ada sebuah kumparan. Nah, jadi jika kedudukan magnet ini dalam keadaan diam dan juga kumparannya dalam keadaan diam, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah flux magnet dalam kumparannya itu tidak ada atau tidak mengalami perubahan. Nah, namun apa yang terjadi jika misalkan, nah, yang pada gambar pertama ini, misalkan kutub utara dari magnet itu kita dekatkan, nah, dia mendekati kumparan misalkan, maka akan terjadi atau timbul perubahan flux magnetiknya. Nah, pada kumparan ini akan timbul flux magnetik, ya, yang menentang pertambahan flux magnetik yang menembus kumparan. Nah, jadi magnet ini dia akan menyebabkan adanya pertambahan flux magnetiknya. Nah, jadi untuk menentang pertambahan flux magnet tadi, yang harus dilakukan adalah yang terjadi adalah flux induksi itu harus berlawanan dengan flux magnetiknya. Nah, dengan demikian, flux total yang dilingkupi kumparan selalu konstan. Nah, begitu juga Ananda pada saat magnet itu digerakkan menjauhi kumparan. Nah, ini magnet, kita gerakkan dia menjauhi kumparan. Maka yang akan terjadi apa? Akan terjadi pengurangan flux magnetik. Nah, untuk mencegah pengurangan flux magnetik ini, maka arah dari flux induksinya berlawanan dengan flux magnetiknya. Nah, jadi dia menentang pengurangannya, berarti arah induksi magnetiknya itu menuju kumparan. Ya. Nah, jadi, di sini, nah terus gimana dong dengan arah arusnya? Nah, jadi ini arah arus ini. Arah arus induksi itu kita dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Nah, yaitu jika arah ibu jari menyatakan arah induksi magnet, nah, maka lipatan-lipatan jari-jari lain itu menyatakan arusnya. Ya. Jadi, nah, itu mengenai arah arusnya pada kumparan. Nah, terus kita lihat persamaan hukum Lenz itu apa? Nah, jadi persamaan hukum Lenz ini yaitu GGL induksi itu sama dengan min N atau min
nah, min ini jangan lupa Nanda, min ini dia hanya menunjukkan arah arus induksinya. Nah, dikali dengan dikali dengan jumlah lilitan kumparan. Nah, lambangnya N. Terus dikalikan dengan perubahan flux magnetiknya atau dibagi selang waktu. Nah, terus juga untuk mencari GGL induksi itu kita juga bisa menggunakan rumus ini, yaitu GGL induksi. Nah, itu sama dengan min B LV sin theta, di mana ini merupakan medan magnet. Nah, min itu menunjukkan arah induksi magnet. Nah, terus B itu merupakan medan magnet, L itu merupakan panjang, V itu merupakan kecepatan, dan sedangkan theta itu adalah sudut antara V dan B-nya. Nah, oke, selanjutnya, nah, untuk meningkatkan pemahaman Ananda mengenai materi flux, mengenai hukum Lenz ini, kita langsung aja ke contoh soalnya. Misalkan ini, misalkan Anda lihat ada sebuah gambar. Nah, misalkan kawat peki, nah misalkan gini, kawat peki itu panjangnya 20 cm. Nah, digerakkan ke kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon. Nah, jadi kawat pengantar peki ini digerakkan ke kanan atau dipindahkan ke kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon. Nah, jika induksi magnet atau B-nya itu adalah 0,5 Weber meter min 2. Nah, yang ditanya kuat arus yang melalui kumparan R. Nah, ini. Nah, jadi di soal kita ketahui bahwa B itu 0,5, terus L-nya 0,2. Dan V-nya tadi 6. Ya, 0,2 kenapa? Kan tadi dia sentimeter, kita rubah ke meter. Nah, jadi untuk mencari pertama sebelum kita masuk mencari arus, kan mencari arus itu adalah itu sama dengan epsilon per R. Nah, ini kan sama dengan hukum Ohm ya. Nah, kan kita nggak tahu besar GGL induksinya ini berapa. Nah, kita harus cari dulu GGL induksinya itu dengan cara rumus BLV atau 0,5 kali 0,2 kali 6. Kan hasilnya adalah 0,6. Nah, baru kita masukin ke persamaan I dengan menggunakan hukum Ohm ya, Ananda. Nah, jadi hasilnya adalah 0,6 per 2. Nah, maka arus yang mengalir pada kumparannya itu sebesar 0,3 ampere. Nah, oke, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua. Nah, di sini misalkan ada sebuah kumparan dengan jumlah lilitan 100. Nah, dengan jumlah lilitan 100. Nah, di dalam waktu 0,01 detik. Nah, berarti jumlah lilitannya 100 dalam waktu 0,01 detik. Terus dia dapat menimbulkan perubahan flux magnet itu sebesar 10 min 4. Nah, ini 10 min 4 ya Ananda, 10 min 4 Weber. Nah, yang ditanya itu berapa gaya gerak listrik induksi yang timbul di ujung-ujung kumparan tersebut. Oke, selanjutnya kita jawab ya pertanyaannya. Jadi di sini diketahui itu apa? Yang diketahui itu adalah N-nya atau jumlah lilitannya itu sebesar 100 lilitan. Terus apa lagi yang diketahui? Di sini yang diketahui adalah ya perubahan fluksnya. Perubahan fluksnya persatuan waktunya itu adalah 10 min 4 Weber per 0,01 sekon. Artinya apa? Berarti dia senilai dengan 10 min 2 Weber per sekon. Ya kan? Nah, kita masukin lagi ke rumusnya. Tadi kita kan udah mengetahui bahwa E itu sama dengan min jumlah lilitannya dikali dengan perubahan fluksnya. Berarti langsung aja, berarti min 100 kali 10 min 2. 10 pangkat min 2. Nah, sama dengan 1 volt. Nah, ingat, yang harus Anda ingat apa? Tanda negatif ini, dia hanya menunjukkan arah arus induksinya. Nah, jadi di sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa jadi total gaya gerak listrik industri elektromagnet yang diperoleh dari ujung-ujung kumparan tersebut itu sebesar 1 volt. Nah, oke. Jadi Ananda sekalian, itulah penjelasan dari Ibu mengenai hukum Lenz beserta dengan contoh soalnya.
harapannya Anda semua dapat memperbanyak lagi pemahamannya mengenai hukum Lenz, banyak-banyak bahas soal. Terus jangan lupa beberapa hal yang perlu diingat seperti seperti min itu hanya menunjukkan arus dan yang lain-lainnya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari Ibu Ananda. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh guru kita selanjutnya. Nah, jadi hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ananda semua? Apakah udah paham mengenai materi hukum Lenz yang sudah dijelaskan oleh Ibu Tika tadi? Sudah paham ya? Oke, kalau begitu apa masih semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini? Semangat ya, dilihat dari jawaban dan ekspresi wajah Ananda semua, sepertinya kelas ini memang sangat semangat untuk belajar fisika. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang induktansi, khususnya induktansi diri. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita harus tahu dulu nih, apa itu induktansi. Baik, di sini akan sedikit Ibu jelaskan. Induktansi. Oke, induktansi itu merupakan sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian sebagai akibat dari perubahan arus yang melewati rangkaian atau disebut juga dengan self-inductance. Atau bisa juga diakibatkan oleh perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis atau disebut juga dengan induktansi bersama ataupun mutual inductance. Di mana persamaan dari induktansi ini adalah L sama dengan 1H sama dengan 1P dI per dt sama dengan 1 volt per ampere per second. Di mana dI dt ini merupakan diferensial atau turunan, L merupakan induktansi dengan satuan Henry. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan dari induktansi ini? Tidak ya, berarti semuanya sudah paham. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada materi pokok kita, yaitu tentang induktansi diri. Sebelum masuk ke induktansi diri, Ibu mau nanya dulu nih, ada yang tahu apa itu induktansi diri? Ya, silahkan. Nah, benar sekali ya. Sedikit Ibu tambahkan, induktansi diri ini merupakan sifat dari rangkaian elektronika atau kumparan yang menyebabkan timbulnya potensial listrik secara proporsional terhadap arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Oke, untuk rangkaian dari induktansi diri sendiri bisa kita lihat pada gambar berikut. Di mana pada induktansi diri ini berlaku hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu GGL induksi akan timbul pada rangkaian listrik jika ada perubahan flux magnetik pada rangkaian tersebut. Selanjutnya, efek dari induksi akan semakin besar jika pada rangkaian yang dipasang kawat penghantar atau kumparan yang memiliki N buah lilitan. Bu, yang mana sih N lilitan itu atau kumparan itu? Yang ini ya, kan kita lihat nih pada kumparan terdapat N lilitan. Oke, sudah paham? Sudah ya. Selanjutnya kita akan masuk kepada persamaan dari induktansi diri ini. Baik, adapun persamaan dari induktansi diri ini merupakan E atau GGL induksi sama dengan min L dI per dt. Di mana dI per dt ini merupakan diferensial atau turunan. Pada matematika kalian udah belajar tentang turunan atau diferensial ini kan? Sudah ya, berarti sudah paham kan mengenai cara penurunannya? Oke, Ibu anggap kalian sudah bisa atau sudah paham mengenai diferensial atau turunan ini. Dan apa sih Bu tanda negatif di rumus ini? Oke, tanda negatif di rumus ini adalah menunjukkan bahwa GGL yang dihasilkan berlawanan dengan perubahan arus yang didapatkan. Paham? Paham ya? Kalau sudah paham,
Oh, sebentar. Ibu lupa menjelaskan. Yang L ini merupakan besar dari induktansi, DI ini adalah perubahan arus, dan DT atau diferensial dari T ini merupakan perubahan waktu. Nah, kalau sudah paham, gimana kalau kita masuk kepada contoh soal? Setuju? Oke, kita masuk kepada contoh soal ya. Di sini Ibu ada beberapa contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, gimana kalau kita baca bersama? Oke. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah induktor memiliki induktansi sebesar 350 mH. Apabila pada induktor tersebut terjadi perubahan kuat arus yang memenuhi persamaan I. Oke, itu I ya, maaf Ibu salah tulis. I sama dengan 1,5 T kuadrat ditambah 6 T dan dikurang 4 dengan satuan ampere. Lalu besar GGL induksi diri pada kumparan saat T sama dengan 2 sekon adalah. Jadi yang ditanya adalah besar GGL induksi diri pada kumparan saat T sama dengan 2 sekon. Oke, sama-sama kita lihat di sini. Kita buat dulu nih diketnya agar memudahkan kita dalam menjawab soal. Diketahui induktansi sebesar 350 mH. Tadi induktansi apa? Simbolnya? Benar, L ya. Berarti kita buat di sini L sama dengan Tunggu. Ini ya. Jadi kita buat dulu L sama dengan 350 mH. Nah, kan satuan dari induktansi tadi kan Henry. Jadi kita ubah dulu nih ke Henry. Milihenry ke Henry berarti dibagi 1000. Jadi 0,35 Henry. Lalu pada soal juga diketahui nih persamaan I. Ini I ya, tadi salah tulis. Jadi kita tulis di sini I sama dengan 1,5 T kuadrat ditambah 6 T dikurang 4 ampere. Oke, lalu tadi yang ditanya GGL pada saat T sama dengan 2. Berarti T-nya sama dengan 2 sekon. Dan selanjutnya kita akan masukkan semua yang diketahui kepada rumus. Tulis dulu nih rumusnya. E atau GGL sama dengan min L DI per DT. Tadi berapa L-nya? Benar 0,35 T. Di sini kita tulis D terlebih dahulu, lalu kita masukkan I per DT. Di mana kita ketahui tadi D ini apa tadi? Benar ya, diferensial atau turunan. Jadi yang ini, yang I tersebut, harus kita turunkan terlebih dahulu. Gimana cara penurunannya? Oke, Ibu bantu ya. Cara menurunkannya, kalau masih ada yang belum paham, lihat, perhatikan terlebih dahulu. Jadi 1,5 ini kita kalikan dulu ke pangkat dari T ini. Berarti 1,5 dikali 2, berapa? 3 kan? Nah, T ini kalau udah dikaliin, jadi 2 ini dikurang 1. Masih ingat nggak sih sifat dari penurunan? Jadi jadi ini dikali dulu ke pangkatnya, lalu nanti pangkatnya dikurang dengan 1. Paham ya? Oke, jadi 3. Nah, 2,1, 1. Berarti tulis T di sini. Lalu selanjutnya 6 dikali pangkat 1, berarti 6 ya. Jadi 1 kurang 1, 0. Habis ya. Di sini juga habis. Jadi hasilnya 0,35 dikali 3T ditambah 6. Nah, yang ditanyakan tadi GGL pada saat T sama dengan 2 sekon. Selanjutnya kita ganti nilai T yang di sini menjadi E sama dengan 0,35 dikali 3T. Berapa T-nya tadi? 2 kan? Jadi kita masukin 2-nya ke sini. Lalu kita kaliin dan kita jumlahin semuanya sehingga didapatkan hasilnya 4,2 volt. Gimana dari contoh soal yang Ibu paparkan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya, sepertinya sudah paham. Paham kan? Baik, kalau sudah paham, gimana kalau kita jawab contoh soal berikutnya? Udah lebih paham nih, setuju? Oke. Contoh soal yang kedua. Kumparan dengan induktansi 0,4 Henry. Nah, ini udah dalam satuan Henry nih, jadi nggak perlu diubah lagi. Dialuri arus listrik yang berubah-ubah sesuai dengan persamaan I sama dengan
Oke, baik Ibu lanjutkan. Tadi kumparan dengan induktansi 0,4 Henry. Nah, ini satunya kan udah Henry, jadi nggak usah diubah lagi ya. Terus dialiri arus listrik yang berubah-ubah sesuai dengan persamaan I sama dengan min 2,5 T kuadrat ditambah 3T ditambah 8 dengan satuan A atau ampere. Pertanyaannya, besar GGL induksi saat T ditambah saat T sama dengan T ditambah 0,5 sekon adalah. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Kita masukin dulu semua yang diketahui. Nah, yang diketahui pada soal tadi kan I-nya berapa tadi? I-nya min 2,5 T kuadrat ditambah 3T ditambah 8 dengan satuan ampere. Lalu L-nya tadi atau induktansinya 0,04 Henry. Lalu T-nya T ditambah 0,5. Maaf, Ibu salah tulis di sini, harusnya 0,4 Henry. Lalu kita masukkan ke rumusnya. E atau GGL induksinya sama dengan min L DI per DT. Masukin L-nya berapa? 0,4. Ini tadi salah tulis, 0,4. D masukin I-nya dulu, min 0,25 T kuadrat ditambah 3T ditambah 8 per DT. Nah, tadi Ibu udah menjelaskan cara penurunan. Gimana tadi? Dikaliin ya. Jadi, ini ke sini kita dapat hasilnya min 5T. Lalu ini ke sini dapat 3. Jadi, kaliin ini ke dalam, kita dapatkan hasilnya 2T dikurang 1,2 volt. Lalu, kita masukin nih, kan yang ditanya GGL pada saat T sama dengan T ditambah 0,5. Kita ubah T yang di sini dengan nilai T yang diketahui. Kita masukin nih, 2 dikali T ditambah 0,5 dikurang 1,2. 2 kali T, 2T ditambah 2 kali 0,5, 1 ya. Nah, dikurang 1,2 sehingga hasilnya 2T ini 1 kurang 1,2 berapa? Min 0,2 ya, berarti hasilnya 2T dikurang 0,2 volt. Baik, itu saja contoh soal yang dapat Ibu berikan. Ibu harap Ananda semua paham ya dengan penjelasan Ibu pada hari ini. Untuk lebih memahaminya, silahkan Ananda buka latihan yang ada pada buku, yang ada pada LKS Ananda semua. Di situ ada 2 soal juga yang agak mirip seperti ini. Silahkan Ananda tanyakan ke Ibu yang masih belum dipahami. Gimana? Apa masih ada yang belum dipahami dari materi induktansi diri ini? Baik, sepertinya sudah paham ya. Silahkan Ananda kerjakan semua soal yang 2 tadi pada buku LKS tersebut dan dikumpulkan di jam terakhir nanti. Baik, itu saja dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Nah, setelah penjelasan dari guru sebelumnya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai induktansi selenoida dan toroida. Baiklah Ananda, pada pembelajaran pada bab sebelumnya, Ananda sudah mempelajari tentang selenoida dan toroida pada materi medan magnet. Nah, Ananda tentunya masih ingat kan bagaimana cara menentukan medan magnet atau besar induksi magnetik dari sebuah selenoida dan toroida. Nah, coba kita ingat kembali, selenoida memiliki besarnya induksi magnetik B sama dengan mu0 dikali I dikali N per L. Sedangkan toroida memiliki besar induksi magnetik sebesar B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2pi dikali R. Nah, timbul pertanyaan, apakah yang membedakan antara selenoida dan toroida? Nah, benar sekali. Yang membedakannya hanya besar pada nilai L.
L untuk selenoida merupakan kumparan yang panjang, sedangkan untuk toroida merupakan kumparan yang berbentuk lingkaran, sehingga besar dari L-nya itu untuk toroida sebesar luas dari lingkaran. Baiklah Ananda, pada penjelasan guru sebelumnya, Ananda sudah mempelajari bagaimana cara mendapatkan sebuah induktansi diri. Nah, kita ulang sedikit ya. Induktansi diri yang lambangnya dengan L, yaitu merupakan besarnya GGL yang terjadi pada suatu kumparan di mana terjadi perubahan arus 1 ampere setiap 1 detik. Secara matematis dirumuskan dengan L sama dengan N dikali flux magnet per L. Kemudian juga sudah dijelaskan sebelumnya, flux magnetik merupakan sebagai ukuran total atau jumlah total medan magnet yang melewati suatu penampang tertentu. Flux magnet juga sering diartikan sebagai kerapatan medan magnet. Nah, tadi sebelumnya juga sudah dijelaskan flux magnet sama dengan B dikali A. B merupakan kuat medan magnet yang satuannya adalah Tesla dan A merupakan luas penampang. Kemudian, apa hubungan antara 3 persamaan yang sudah kita jelaskan atau yang kita pelajari sebelumnya? Nah, persamaan ini dapat menentukan induktansi dari selenoida, di mana dari masing-masing persamaan yang telah diketahui sebelumnya dapat kita substitusikan nilai-nilai yang ada ke dalam persamaan induktansi diri, yang mana persamaan induktansi diri tadi sudah kita pelajari, L sama dengan N dikali flux magnet per I. Kemudian flux magnet juga kita sudah ketahui di mana besarnya B dikali A. Nah, pada bab sebelumnya kita sudah mengetahui B itu untuk selenoida besarnya mu0 dikali I dikali N per L. Sehingga rumusan untuk induktansi selenoida menjadi L sama dengan mu0 dikali N kuadrat dikali A per L. Dengan L merupakan induktansi diri selenoida yang satuannya adalah Henry, N merupakan jumlah lilitan, mu0 merupakan permeabilitas vakum atau udara yang mana nilainya itu setara dengan 4V dikali 10⁻⁷ Wb per AM. Kemudian I merupakan panjang, maksudnya L merupakan panjang selenoida yang satuannya meter dan A merupakan luas penampang satuannya meter kuadrat. Nah, kemudian kita juga dapat menentukan induktansi toroida. Nah, Ananda semua tadi kita sudah tahu perbedaan antara selenoida dan toroida, di mana bedanya hanya pada L. L untuk selenoida merupakan kumparan yang panjang, sedangkan untuk toroida L-nya itu diganti dengan luas lingkaran. Benar sekali. Sehingga nilai induktansi toroida itu menjadi mu0 dikali N kuadrat dikali A per 2pi dikali R, di mana 2pi R ini merupakan luas dari lingkaran. Nah, bagaimana Ananda? Apakah sudah dapat memahami materi induktansi selenoida dan toroida? Nah, untuk membuktikan pemahaman, marilah kita membahas soal ini secara bersama-sama. Nah, pertama soalnya, sebuah selenoida yang panjangnya 40 cm dan luas penampangnya 20 cm kuadrat memiliki lilitan sebanyak 60 lilitan. Hitunglah induktansi diri pada selenoid tersebut. Nah, dari soal ini mari kita analisis bersama-sama. Diketahui bahwasanya selenoida ini memiliki panjang 40 cm, di mana panjang itu merupakan L, 40 cm dirubah ke satuan SI menjadi 4 dikali 10⁻⁻1 meter. Kemudian luas penampangnya 20 cm kuadrat sehingga A-nya bernilai 2 dikali 10⁻⁻3 meter kuadrat dan jumlah lilitan atau N sebesar 60 lilitan. Yang ditanyakan yaitu induktansi diri selenoida, di mana yang ditanyakan adalah L selenoida. Nah, kemudian kita sudah tahu rumusnya tadi. Untuk L adalah mu0 dikali N kuadrat dikali A per L. Dimasukkan atau disubstitusikan nilai-nilai yang ada, nilai I, maksudnya nilai L, nilai A, dan nilai N. Kemudian kita juga sudah mengetahui nilai mu0 adalah 4pi dikali 10⁻⁷, sehingga
dioperasikan sesuai rumus, L didapatkan 72 Pi dikali 10 pangkat min 7 Henry. Apakah ada pertanyaan? Berarti Ananda sudah bisa ya untuk menjawab soal yang seperti menentukan induktansi selenoida. Nah, kita lanjut untuk contoh soal yang selanjutnya, yaitu contoh soal induktansi pada toroida. Mari kita baca bersama soalnya. Sebuah induktor berbentuk toroid atau toroida dengan teras besi. Nah, di sini ada satu hal yang diketahui lagi. Terasnya berbentuk besi. Diameter toroid ini adalah 5 cm dan panjang terasnya luasnya 1 cm kuadrat. Permeabilitas relatif besi 500. Nah, di sini ada hal yang diketahui lagi, yaitu permeabilitas relatif besi. Besarnya 500. Pertanyaannya adalah, tentukan induktansi diri jika toroid mempunyai 1000 lilitan. Nah, dapat dipahami ya soalnya. Kemudian kita bahas bersama. Nah, untuk soal menentukan induktansi pada toroid, rumusnya tadi kita tahu L sama dengan mu0 dikali A dikali N kuadrat per L. Di sini, di soalnya diketahui bentuknya itu besi, berarti rumusnya itu berubah menjadi L sama dengan mu R atau relatif, kemudian dikali mu0 dikali A dikali N kuadrat per L. L itu kita menggunakan luas dari lingkaran. Nah, sehingga disubstitusikan nilai-nilai yang diketahui, sehingga L sama dengan 500 untuk permeabilitas besi, kemudian 4Pi dikali 10 pangkat min 7 merupakan nilai mu0, kemudian A-nya tadi diketahui 10 pangkat min 4, dan jumlah lilitannya adalah 1000 dikuadratkan 1000 kuadrat per luas dari lingkarannya adalah 2 dikali PR, sehingga nilainya Pi dikali 5 dikali 10 pangkat min 2. Setelah dioperasikan, rumus-rumus ini didapatkan L untuk toroida ini adalah 0,4 Henry. Bagaimana? Mudah bukan? Baiklah Ananda, untuk lebih memahami materi ini, silakan Ananda banyak berlatih di rumah membahas soal-soal mengenai induktansi diri selenoida dan toroida. Sekian pemaparan materi dari Ibu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh guru selanjutnya. Sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Nah, pada kali ini kita akan masuk kepada topik terakhir pada materi induksi elektromagnetik, yaitu aplikasi induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ananda semua, apakah Ananda tahu apa saja aplikasi-aplikasi induksi elektromagnetik tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Apakah Ananda tahu? Nah, Ananda, untuk aplikasi yang pertama itu ada generator listrik, di mana generator listrik adalah sebuah mesin yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik, di mana prinsip kerja dari generator listrik didasarkan pada hukum induksi Faraday. Nah, generator listrik dapat menghasilkan dua jenis arus listrik, yaitu arus searah dan arus bolak-balik. Nah, di mana generator listrik yang menghasilkan arus searah disebut sebagai generator arus searah, sedangkan generator yang menghasilkan arus bolak-balik disebut sebagai generator arus bolak-balik. Nah, jumlah cincin luncur di dalam generator menghasilkan atau menjadi penentu jenis arus listrik yang dihasilkan. Nah, misalnya generator arus bolak-balik itu memiliki 2 cincin luncur, sedangkan generator arus searah hanya memiliki 1 cincin luncur. Nah, Ananda, besarnya GGL induksi yang dihasilkan oleh sebuah generator adalah sebesar epsilon sama dengan B dikali A dikali omega dikali N dikali sin theta. Nah, di mana epsilon itu merupakan GGL induksi, N merupakan jumlah lilitan kumparan, B merupakan induksi magnet, A merupakan luas bidang kumparan, omega merupakan kecepatan sudut kumparan, dan theta merupakan sudut.
Nah, Ananda, kita masuk kepada aplikasi induksi elektromagnetik yang kedua, yaitu ada motor listrik. Motor listrik adalah sebuah mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Nah, di mana prinsip kerja dari motor listrik dilandasi oleh elektromagnetisme dan listrik dinamis, di mana energi mekanis diperoleh dari elektromagnet yang mengubah energi listrik menjadi energi magnet, dan gerak dihasilkan melalui gaya tolak-menolak dan gaya tarik-menarik antara kutub magnet yang sejenis dan tidak sejenis. Nah, contoh dari motor listrik itu ada pompa, kipas angin, kompresor, dan konveyor. Nah, sedangkan di dalam kehidupan rumah tangga atau alat-alat rumah tangga, contohnya yaitu pada mixer, bor, dan kipas angin. Nah, Nanda, kita masuk kepada aplikasi yang ketiga, yaitu transformator. Nah, transformator atau trafo merupakan alat untuk mengubah, dapat memperbesar atau memperkecil tegangan AC berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu memindahkan energi listrik secara induksi melalui kumparan primer ke kumparan sekunder. Nah, Ananda, trafo ini menimbulkan GGL pada kumparan sekunder karena medan magnet yang berubah-ubah akibat aliran arus listrik bolak-balik pada kumparan primer diinduksikan oleh besi lunak ke dalam kumparan sekunder. Nah, Ananda, ada dua jenis trafo. Yang pertama itu trafo step up yang berfungsi untuk menaikkan tegangan AC sumber. Dan yang kedua itu ada trafo step down, yaitu berfungsi untuk menurunkan tegangan AC sumber. Nah, ini ada contoh dari gambar bagaimana bentuk dari transformator step down. Nah, Ananda, apakah Ananda tahu bagaimana perbedaan antara trafo step up dengan trafo step down? Nah, kira-kira perbedaannya itu ada 3 buah perbedaan. Yang pertama itu dari jumlah lilitannya. Untuk trafo step up, itu jumlah lilitan primernya lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder. Nah, sedangkan untuk trafo step down, primernya itu lebih banyak dari jumlah lilitan sekundernya. Nah, untuk trafo step up, tegangan primernya lebih kecil daripada tegangan sekunder. Kebalikannya, untuk trafo step down, itu tegangan primernya lebih besar daripada tegangan sekunder. Nah, untuk perbedaan yang ketiga itu ada di kuat arus. Kuat arus primer lebih besar daripada kuat arus sekunder. Dan untuk trafo step down itu kuat arus primernya lebih kecil daripada kuat arus sekunder. Nah, Ananda, untuk rumus yang kita gunakan dalam transformator ini ada 2 buah rumus. Dan 2 buah rumus ini berkaitan antara tegangan lilitan serta arusnya. Nah, di mana jumlah lilitan primer dibagi dengan jumlah lilitan sekunder, itu nilainya akan sama dengan arus sekunder dibagi dengan arus primer. Dan juga akan sama nilainya dengan tegangan primer dibagi dengan tegangan sekunder. Nah, sedangkan rumus yang kedua yang kita pakai itu adalah ada rumus efisiensi trafo. Nah, di mana efisiensi ini menunjukkan kualitas dari trafo tersebut. Sehingga dapat kita cari menggunakan rumus E sama dengan daya sekunder dibagi daya primer dikali 100%. Nah, di mana rumus dari daya itu kan adalah arus dikali tegangan. Sehingga daya sekunder yaitu arus sekunder dikali tegangan sekunder dibagi dengan arus primer dikali tegangan primer dan dikali 100%. Nah, Ananda, kita masuk kepada contoh soal untuk transformator tadi. Nah, untuk yang pertama itu, diketahui sebuah trafo dengan 1000 lilitan primer dan 200 lilitan sekunder. Jika lilitan primer dihubungkan dengan tegangan 600 volt, maka besar tegangan lilitan sekunder tersebut adalah. Nah, Ananda, dari contoh soal kita dapat mengetahui ada beberapa komponen yang bisa diketahui, yaitu yang pertama jumlah lilitan primernya, yaitu sebesar 1000 lilitan primer, dan
200 ml sekunder, serta tegangan primernya yaitu sebesar 600 volt. Nah, sedangkan yang ditanya itu adalah tegangan sekunder. Nah, berdasarkan persamaan yang sudah kita dapatkan di sebelumnya, itu di mana tegangan primer dibagi dengan tegangan sekunder itu nilainya akan sama dengan tegangan primer dibagi dengan tegangan sekunder. Sehingga kita masukkan angka-angka yang diketahui tadi, sehingga kita dapatkan besarnya tegangan lilitan sekunder itu sebesar 120 volt. Nah, Ananda, kita masuk kepada contoh soal yang kedua, yaitu diketahui sebuah trafo step up mengubah tegangan 25 volt menjadi 250 volt. Nah, pada kumparan sekunder dihubungkan dengan lampu 50 watt 250 volt. Nah, jika kuat arus listrik kumparan primer 2 ampere, maka efisiensi trafo adalah. Nah, dari soal kita dapat mengetahui bahwa tegangan primernya atau tegangan masukannya yaitu 25 volt dan tegangan sekunder atau tegangan keluarannya sebesar 250 volt. Dan pada kumparan sekunder itu dihubungkan dengan lampu dayanya 50 watt, artinya dayanya itu 25 watt dan arus primernya itu sebesar 2 ampere. Nah, yang ditanya itu adalah efisiensinya. Sehingga jika kita masukkan ke dalam rumus, maka akan didapatkan nilai dari efisiensi trafo tersebut sebesar 50%. Nah, Ananda semua, sekian pembelajaran dari Ibu tentang aplikasi induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa Ananda pahami, dan untuk lebih memahaminya lagi, silakan Ananda ulang-ulang lagi pembelajaran yang Ibu berikan tadi dengan mengulang videonya. Ibu tutup pembelajaran kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.